Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir sebagai orang Kristen kita sepakat bahwa gereja hadir untuk menjadi berkat. Kehadiran gereja di sebuah daerah harusnya memberi dampak baik. Ini bukan hanya bicara dampak spiritual saja, namun juga jasmania. Menurut catatan kitab suci, gereja diberikan mandat yang harus dijalankan. Jika gereja tidak menjalankan mandat tersebut, maka gereja akan berjalan pincang, atau dengan kata lain menjadi batu sandungan. Apa saja mandat gereja? Simak penjelasan dalam video ini agar gereja saudara atau bahkan saudara sendiri tidak berjalan pincang dan pada akhirnya tidak menjadi berkat. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa yang dimaksud dengan gereja atau church atau eklesia dalam Alkitab tidak pernah merujuk pada gedung, tapi orang. Dan hal ini dapat kita lihat dalam ayat-ayat berikut ini. Dalam Matius 16 ayat 18, kata eklesia diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi church, yang artinya gereja. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut jemaat. Jadi ini artinya gereja yang dimaksud adalah jemaat dan bukan gedung. Hal yang sama pula dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-38. Kembali kepada mandat gereja. Saudara-saudara, berikut ini adalah kisah menarik yang patut diangkat untuk menggambarkan tipe-tipe gereja masa kini. Ada seorang yang sekarat karena kelaparan, didatangi oleh dua orang di waktu yang berlainan. Datanglah yang pertama dan ia hanya menginjili, karena pikirnya orang yang sekarat ini harus menerima Yesus sebelum dia meninggal agar masuk surga. Setelah itu orang pertama ini pergi. Kemudian orang kedua pun tiba dan ia hanya membawa makanan dan diberikan kepada orang yang sekarat tersebut karena menurutnya orang tersebut harus makan supaya jangan meninggal. Setelah itu orang kedua ini pun pergi. Menurut saudara, siapakah yang telah menjalankan mandat gereja? Orang yang pertama, orang kedua, atau tidak keduanya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan apa saja mandat gereja. Yang pertama, mandat sosial. Pada dasarnya orang percaya memang adalah warga kerajaan Allah, namun kita juga adalah warga negara. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menghadirkan kerajaannya lewat keseharian kita. Sedangkan sebagai warga negara, dalam hal ini Indonesia, kita bertanggung jawab dalam menentukan nasib bangsa kita. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang hidup bersama, kita harus berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan melibatkan diri dalam usaha-usaha pembangunan sosial yang bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah sekaligus sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah harus dilakukan, tapi juga sebagai warga negara jangan diabaikan. Saudara-saudara, sudah seharusnya gereja ikut terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, paling tidak melalui khotbah ibadah minggu. Gereja mendorong jemaat untuk terlibat aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial, isu-isu tentang hak asasi manusia, kemiskinan, perlindungan anak, ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, hingga kesadaran membayar pajak haruslah menjadi topik-topik yang disampaikan untuk membekali jemaat agar semakin memiliki komitmen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang sementara terjadi. Demikian juga gereja harus mendorong jemaat yang terpanggil di arena politik untuk memiliki prinsip politik yang Kristiani. Saudara-saudara, ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah bukti kita mengasihi sesama kita. Bukankah mengasihi adalah perintah Tuhan? Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yusuf adalah salah satu tokoh yang patut dijadikan contoh yang tepat bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah sekaligus warga dunia. Sebagai warga kerajaan Allah, Yusuf menjaga kesucian hidupnya
dan sebagai warga dunia, dia turut membantu Mesir dari bahaya kelaparan yang juga berdampak bagi daerah lain selain Mesir. Dengan cara memberitahukan arti mimpi Firaun, sekaligus memberikan saran untuk menangani ancaman kelaparan yang akan terjadi. Bahkan saat terjadi kelaparan pun, Yusuflah orang yang bertanggung jawab dalam mengatasi masa kelaparan tersebut. Kejadian 41 ayat 1-36, ayat 53-57. Intinya adalah, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh berdiam diri ketika orang lain membutuhkan bantuan. Yang kedua, mandat spiritual. Saudara-saudara, kita perlu selalu mengingat bahwa kita bukan hanya warga dunia, tapi juga warga kerajaan Allah. Untuk itulah, kita memiliki mandat spiritual, yakni amanat agung, yang tercatat dalam ayat berikut ini. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berdasarkan ayat ini, maka mandat spiritual kita adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bagaimana caranya kita menjadikan semua bangsa murid Yesus? Dengan memberitakan Injil. Seorang tidak akan bisa benar-benar menjadi murid Yesus hanya dengan menerima bantuan sembako dari gereja. Seorang tidak bisa benar-benar menjadi murid Yesus hanya dengan menerima beasiswa dari kita. Seorang hanya bisa menjadi murid Yesus ketika dia mendengarkan Injil. Selain memberitakan Injil, orang percaya juga harus memiliki gaya hidup mengasihi, melayani, dan terus bersaksi seperti yang terjadi pada gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Jadi intinya adalah, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh berdiam diri ketika orang lain membutuhkan keselamatan jiwanya. Nah saudara, berdasarkan dua mandat yang sudah saya jelaskan tadi, maka jawaban atas pertanyaan siapakah yang menjalankan mandat gereja untuk kasus orang sekarat karena kelaparan yang didatangi dua orang, yang satu hanya bawa makanan lalu pulang dan yang lain hanya menginjili lalu pulang, adalah bahwa keduanya tidak menjalankan mandat ganda gereja. Mandat ini tidak bisa hanya dilakukan satu saja, atau kita memilih untuk melakukan mandat sosial saja tanpa melakukan mandat spiritual, atau sebaliknya. Karena hal inilah yang membuat gereja menjadi pincang atau menjadi batu sandungan. Orang yang sekarat karena kelaparan ini mungkin tidak jadi mati karena telah diberikan makanan, tapi jiwanya akan binasa karena tidak mendengarkan Injil. Demikian juga dengan hanya menginjili tanpa memberi makanan. Jiwa orang ini akan selamat, tapi dia meninggal. Yang satu hanya mengutamakan keselamatan jasmaninya saja, sedangkan yang lain hanya mengutamakan keselamatan jiwanya tanpa peduli keselamatan jasmaninya. Kalau semua orang yang mengalami kasus yang sama dan gereja hanya fokus mengurusi keselamatan jiwanya tanpa mempedulikan keselamatan jasmaninya, maka tidak akan ada orang yang bisa menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kasus seperti ini, karena semua orang yang mengalaminya telah meninggal. Jadi, seorang hanya bisa dianggap telah menjalankan mandat ganda gereja jika dia memberi makan dan mengabarkan Injil kepada orang yang sekarat karena kelaparan. Saudara-saudara, gereja jangan hanya fokus urusan rohani saja, seperti membasmi ajaran sesat, rajin buat KKR, adakan berbagai seminar demi pertumbuhan rohani, tapi melupakan janda tua miskin di samping gereja yang rumahnya hampir rubuh, anak jemaat yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya, dan lain-lain. Demikian juga, gereja tidak boleh hanya fokus urusan kemanusiaan saja. Gereja hanya tampil untuk urusan HAM, donasi untuk korban bencana, kebijakan politik negeri ini, lalu mengabaikan amanat agung atau memberitakan Injil. Gereja tidak boleh pincang. Orang-orang percaya tidak boleh jadi batu sandungan. Mandat ganda gereja harus dilakukan. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.